فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. إخواني الكرام أكرمني وأكرمكم الله تعالى جميعا. Kembali kita akan mengkaji kajian kita dalam kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dari Tauhid Rabb semesta alam. Sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala. Dan pada pertemuan terakhir atau malam sebelumnya kita masuk pada bagian awal dari judul bab yang pertama setelah menyelesaikan pembacaan Al-Muqaddimah, yakni Tauhidur Rububiyah. Dan setelah kita sebutkan kenapa alasan sang penulis mendahulukan Tauhidur Rububiyah, karena dia adalah salah satu antara tiga jenis tauhid yang ada dan disebutkan oleh para ulama pada urutan pertama, Tauhidur Rububiyah, Uluhiyah dan Asma wa Sifat. Dan pada pertemuan kita malam hari ini kita akan masuk pada pembacaan dalil-dalil sudah dibawakan kepada kita yakni sang penulis berupa ayat dan juga hadis. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, qala Allah azza wa jalla fi ula, berkata Allah yang maha perkasa, yang maha mulia dalam ketinggiannya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dalil yang pertama pada kajian Tauhid Ar-Rububiyah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Keterkaitan antara hadis atau maksud kami ayat ini dengan judul bab Tauhidur Rububiyah terkandung di dalamnya lafaz Ar-Rabb, Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. Kemudian ayat kedua dari surat Al-Fatihah ini ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah basmalah itu sendiri. Sifat rububiyatullah di ayat ini mencakup al-alamin, mulhaq dengan jamak 6 mudzakkar salim yang mencakup seluruh alam semesta. Baik itu uluwiyahnya ataupun sufliyahnya, yang atas, yang bawah, dari langit, bumi, serta apa yang berada di langit dan bumi merupakan bagian daripada alam semesta. Dan mereka adalah di bawah kekuasaan Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Kemudian sebelum kita lanjutkan ada dua ayat yang lainnya atau dua surat yang lainnya. Ar-Rububiyah diambil dari kata Rabb dari ayat ini. Yang mana dari Ar-Rububiyah adalah dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsa, ketika beliau mendefinisikan tentang Ar-Rububiyah, Ar-Rabb huwal khaliqur raziqul mudabbir. Ar-Rabb adalah sang pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Ini makna Rabb. Artinya tidaklah diistilahkan kata Rabb kecuali memiliki 3 sifat. 3 sifat ini.
Tidaklah dikatakan Rabb kecuali dia adalah Sang Pencipta. Tidaklah dikatakan Rabb kecuali terkumpul di dalamnya juga pemberi rezeki dan juga pengatur alam semesta. Artinya ketika lafaz ini diperuntukkan kepada selain Allah, mungkin ada makna Ar-Rabb, makna sahib, atau makna Rabb juga bermakna Al-Malik atau As-Sayyid. Sebagaimana kan dalam surat Yusuf. Dan dapat beberapa lafaz Rabb yang diinginkan adalah yakni majikan atau raja dari si Nabi Yusuf itu sendiri. Namun secara mutlak Ar-Rabb yang diinginkan adalah harus terpenuhi 3 kriteria ini. Dia adalah Sang Pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, dan itu tidak diitlakan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah sifat-sifat rububiyah itu muncul. Allah tidak dikatakan Allah yang mana dia merupakan Rabb kecuali dia adalah Sang Pencipta, dia adalah pemberi rezeki, dia adalah pengatur alam semesta. Kemudian makna Rabb yang kedua yang tak terpisahkan juga akan datang nanti kajian al-uluhiyah, karena makna Rabb adalah marbubun. Maknanya isim maf'ul. Rabbun marbubun, ma'luhun, yang diibadahi, yang disembah. Dan dua makna ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Inilah makna Ar-Rabb. Kita baca lantasan hukum yang berikutnya. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah yang Maha Tinggi, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'adzim. Sayaquluna lillahi qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillahi qul fa anna tusharun. Ayat ini salah satu di antara beberapa ayat yang datang yang menerangkan kepada kita sebagai para pembaca Al-Quran bahwa kaum yang diutus kepada mereka para nabi termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini adalah kaum kufar Quraisy, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid ar-rububiyah. Artinya mereka meyakini bahwasanya adalah Allah Sang Pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Jadi konsep tauhid rububiyah disetujui oleh kebanyakan daripada makhluk, kecuali sangat sedikit saja yang mengingkarinya. Ini telah kita keterangkan pada bagian pertama dari kitab atau 6 judul bab ini, tauhidur rububiyah. Kita artikan berkata Allah Ta'ala, Qul, katakanlah wahai Muhammad, yakni kepada mereka, orang-orang yang diutus, engkau diutus kepada mereka. Man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'adzim. Siapakah Rabb langit yang 7? Siapakah Rabb al-arsh yang agung? Ya. Tadi telah kita artikan tentang makna Rabb, artinya adalah al-Khaliq ar-Razik al-Mudabbir. Siapakah pencipta, pemberi rezeki, pengatur semesta bagi langit? Siapa juga pencipta arsh yang agung? Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Niscaya mereka akan menjawab, milik Allah. Siapa Rabb langit? Allah yang 7. Langit yang 7. Siapa Rabb arsh? Mereka akan menjawab Allah. Qul, katakanlah, kalau begitu afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Rabb? Kenapa kalian bertakwa justru kepada yang lainnya? Artinya kenapa kalian takut, mengharap, memohon, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal justru kalian meyakini Allah adalah pencipta, Allah adalah pemberi rezeki, Allah adalah pengatur alam semesta. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in. Katakanlah juga, di tangan siapakah kerajaan segala sesuatu. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Dia yang menguasai dan tidak dikuasai atasnya.
In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui, apa mereka jawab? Sayaquluna lillah. Niscaya mereka menjawab adalah Allah. Allah pemilik segala sesuatu. Pemilik kerajaan segala sesuatu di alam semesta ini. Kul, katakanlah fa anna tusharun, kenapa gerangan seakan-akan kalian itu semacam disihir? Ayat ini menerangkan kepada kita barakallahu fikum jami'an bahwasanya bahkan kufar Quraisy meyakini tentang tauhid ar-rububiyah. Kufar Quraisy. Bahkan ini juga berlaku untuk beberapa pendusta para nabi. Nah, mereka meyakini bahwasanya Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Namun seakan-akan mereka tersihirkan ketika mereka justru beribadah kepada selain Allah, menyerahkan hak Allah, yakni ibadah yang khusus kepada Dia, diserahkan justru kepada selain Allah. Jadi para ulama barakallahu fikum jami'an mengatakan bahwa yang mengikrarkan tauhid rububiyah adalah kebanyakan daripada makhluk, mayoritas. Karena hal ini diketahui paling pertama dengan fitrah. Dengan fitrah. Ini salah satu bentuk mengenal Ar-Rabb Allah Subhanahu wa taala dengan jalur fitrah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata beliau, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hadis Abu Hurairah. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setiap anak yang baru lahir terlahir di atas fitrah. Hanya saja orang tuanya lah, kedua orang tuanya lah membuat itu menjadi Yahudi atau Nasara ataupun Majusi. Karena pengaruh dari agama kedua orang tuanya, anak itu pun tercoreng fitrahnya, keluar dari fitrahnya. Makna fitrah artinya adalah dia meyakini bahwasanya Allah lah sang pencipta. Di sana ada pencipta dan penciptanya adalah Allah. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah janji dari anak cucu Adam. Jadi kejadian di hari kiamat. Dalam hadis disebutkan tentang tafsir akan ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menepuk pundak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian keluar seluruh anak cucu Adam, semenjak yang paling pertama lahir sampai yang paling terakhir lahir sebelum tegaknya hari kiamat. Keluar semuanya, termasuk kita hari itu. Dengan menepuk pundak Nabi Adam. Keluar seluruh keturunan Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta sumpah janji, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Mereka seluruhnya mengatakan, iya kami bersaksi akan hal tersebut. Inilah yang namanya fitrah. Setiap kita diminta persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Kita belum dilahirkan oleh orang tua kita, namun Allah mengeluarkan kita dari pundak bapak kita, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah minta persaksian, apakah aku Rabb kalian? Kami seluruhnya menjawab, iya. Itulah namanya fitrah. Oleh karena itu dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa fajtalathum asyayatin." Aku menciptakan hamba-hambaku seluruhnya dalam keadaan lurus fitrahnya. Akan tetapi fajtalathum asyayatin, syaitanlah yang membuat mereka itu menyimpang. Ini salah satu di antara sebab kenapa kebanyakan manusia keluar dari fitrah. Di antaranya adalah mengikuti agama kedua orang tua. Kemudian ini di antaranya juga hadis yang datang. Karena dipalingkan oleh syaitan. Ini juga sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Bukankah aku sudah mengambil sumpah janji dari kalian, wahai anak keturunan Adam? Allah ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. Menyembah syaitan artinya mengikuti syaitan untuk keluar dari konsep fitrah. Yang meyakini bahwasanya Allah ada. Ada pencipta. Pencipta adalah Allah. Alam semesta ini ada Rabbnya, ada pemiliknya. Ada yang menciptakan, ada yang memberikan rezeki, ada yang mengatur alam semesta. Dan dia adalah Allah. Itu namanya konsep fitrah. Artinya, orang-orang kafir pun mengakui.
Bahkan pada pertemuan sebelumnya kita mengatakan dan sebutkan juga dalil padanya. Iblis pun mengakui tauhid rububiyah. Tidak keluar dari satu tauhid ini kecuali orang-orang yang sudah tercoreng fitrahnya, rusak fitrahnya, tidak sehat fitrahnya. Dan itu jumlahnya sangat sedikit. Seandainya pun mereka mengingkari tentang hal ini, Allah memberitakan kepada kita bahwasanya hati kecil mereka sebenarnya mendustakan. Hati kecil mereka mengatakan ada. Seperti yang kita sebutkan pertemuan sebelumnya tentang iblis, Fir'aun alaihi la'natullah. Wa qala subhanahu, ayat berikutnya, dan berkata Allah yang maha suci, bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Nah, ini terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim, artinya ini perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal rabbukum. Ini ucapan dari Nabiullah Ibrahim. Bahkan Rabb kalian adalah Rabb langit dan bumi. Alladzi fatarahunna, yang dia juga adalah menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku terhadap hal tersebut bagian daripada orang-orang yang mempersaksikannya, yang mempersaksikan bahwasanya Allah adalah Rabb langit dan bumi. Pencipta langit, pencipta bumi, memberikan rezeki kepada langit dan bumi serta apa yang ada di dalam keduanya dan mengatur. Ini adu argumen antara Nabiullah Ibrahim dengan kaumnya. Allah bawakan dalam surat Al-Anbiya. Dan sengaja beliau ambilkan satu lafaz ini saja karena di dalam terdapat lafaz Rabb. Dan itu yang beliau inginkan, syahid dari kisah ini. Selengkapnya kita baca ada beberapa ayat karena bagus sekali kisahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala selengkapnya dalam surat Al-Anbiya, dimulai dari ayat yang ke-651 sampai beberapa ayat ke depan. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Sungguh kami telah berikan kepada Ibrahim petunjuk baginya sebelum wa kunna bihi alimin. Dan kami terhadap hal tersebut kami mengetahui. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Di sini awal permulaan adu argumen Ibrahim dengan kaumnya. Ketika dia mengatakan, yakni Ibrahim berkata kepada bapaknya dan juga kaumnya, berhala-berhala apa ini yang kalian bersemedi di sisinya, bertapa, beriktikaf. Artinya ini pengingkaran dari Nabi Allah Ibrahim terhadap orang-orang yang berada di sisi patung-patung berhala-berhala dengan maksud dan tujuan meminta kemanfaatan dan memohon tertolaknya kemudaratan. Kalau mereka menjawab, wajadna aba'ana laha abidin. Ternyata landasan utama mereka adalah taklid. Mereka mengatakan, mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Jadi taklid, fanatisme buta, mengikuti ajaran nenek moyang yang belum tentu tentang kebenarannya, yang Allah tidak turunkan bukti terhadapnya. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Nabiullah Ibrahim dengan gagah berani tanpa gentar memberikan jawaban bahwasanya kalau begitu kalian dan juga bapak-bapak kalian di dalam kesesatan yang nyata. Kalian sesat, bapak kalian juga sesat. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mulailah mereka membantah satu demi satu. Argumen mereka kepada Nabiullah Ibrahim. Mereka memberikan jawaban. Apakah engkau bisa datangkan kepada kami bukti kebenaran? Ataukah engkau termasuk orang-orang yang hanya bermain-main, bersenda gurau dengan kami? Mereka menganggap bahwa Nabiullah Ibrahim tidak serius. Mereka minta untuk datangkan bukti. Masuklah ayat ini, ayat yang ke-56. Qala bal rabbukum rabbus samawati alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Bahkan Rabb kalian adalah Rabb langit serta bumi, yang mana dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan aku termasuk orang-orang yang mempersaksikan akan hal tersebut.
Kemudian Nabi Ibrahim mengancam untuk mengobrak-abrik berhala-berhala, sesembahan-sesembahan mereka dengan ucapan Nabiullah Ibrahim, "Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Demi Allah, aku akan obrak-abrik berhala-berhala kalian setelah kalian pulang kembali dari tempat ini. Dan selanjutnya dari kisah yang luar biasa. Kisah yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajar, ingin didik. Nah, tentang Allah adalah Rabb. Makna Rabb adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Allah adalah Rabb seluruhnya. Rabb langit, Rabb bumi, serta apa yang ada di dalam keduanya. Sebelum kita masuk pada pembacaan hadis, kita simpulkan dulu tentang beberapa ayat yang boleh dijadikan sebagai fondasi atau landasan pokok utama. Beliau memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Beliau ingin terangkan kepada kita berdasarkan ayat ini bahwasanya rububiyah Allah mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang bisa keluar dari rububiyah Allah. Makhluk manapun dia tidak bisa keluar dari 6 sifat-sifat rububiyah Allah. Artinya dia adalah hamba di hadapan Allah dan Allah adalah Rabb. Allah yang menciptakan dia, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada dia, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Seandainya pun dia adalah orang kafir. Allah yang mengatur alam semesta dan tidak ada ikut ambil andil dalam mengatur alam semesta kecuali Allah. Makanya beliau katakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb semesta alam. Siapa yang keluar dari hukum semesta alam? Semuanya masuk. Yang di langitnya, yang di buminya. Nah, yang muslimnya, yang kafirnya, yang taatnya, yang fajirnya, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruhnya masuk dalam lafaz al-alamin, alam semesta. Semua di bawah hukum Rabb. Seandainya pun dia orang kafir, barakallahu fikum jami'an, dia tidak bisa keluar dari hukum rububiyah Allah. Dalam hal Allah kalau ingin menjatuhkan kepada dia berupa musibah, bencana, seperti rasa sakit, kematian bahkan, mereka tidak bisa keluar dari hukum Rabb. Meskipun mungkin mereka tidak beribadah, konsep uluhiyah mereka tidak datangkan, tapi rububiyah mereka tidak bisa keluar. Allah timpakan kepada mereka sakit, mereka tidak mungkin bisa menghindar. Allah timpakan kepada mereka musibah dan kecelakaan, mereka tidak mungkin bisa mengelak. Makanya orang-orang yang masih sombong dan enggan, masih menolak tentang rububiyah Allah, pahami ini. Engkau adalah hamba di hadapan Allah, siapapun engkau. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua yang beliau bawakan sengaja menerangkan kepada kita bahwa yang mengingkari tentang rububiyah, mengingkari tentang fitrah. Dan itu barakallahu fikum jami'an. Sesuatu yang tidak sesuai dengan nalar, tidak sesuai dengan logika, apalagi dikait-kaitkan dengan yang namanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Iblis alaihi la'natullah saja mengakui tentang rububiyah. Dia mengetahui bahwasanya Allah mengatur segala sesuatu termasuk memberikan waktu tangguh dan itu dia pahami. Iblis meyakini tentang rububiyah. Iblis meminta, memohon kepada Allah agar dikabulkan permintaan dia tersebut. Berikan aku waktu tangguh sampai hari kiamat. Bahkan dia memanggil Allah dengan lafaz Rabb. Termasuk ayat ini menerangkan tentang orang-orang kufar Quraisy meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta. Kemudian ayat yang ketiga telah kita baca tadi. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Bahkan kata beliau bawakan kepada kita di sini, Rabbukum Rabbus samawati wal ardi allati fatarahun. Rabb kalian, Rabb semesta alam seluruhnya. Rabb langit, Rabb bumi, dengan makna Rabb saja telah kita sebutkan. Rabb artinya adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur semesta. Termasuk juga adalah menghidupkan dan mematikan. Alladzi fatarahunna, dan dialah yang telah menciptakan mereka semuanya. Langit, bumi serta apa yang ada di sini, Allah Rabbnya. Allah penciptanya. Allah pemberi rezekinya. Allah pengatur alam semesta. Kita lanjutkan. Beliau bawakan kepada kita hadis yang pertama, hadis sahih. Agak panjang kita akan baca. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullahu taala, al-awwal, ini hadis yang pertama. Jadi dalam buku ini penyusunan beliau, penulisan beliau, ayat beliau tidak buat tartib, tidak menulisnya dalam bentuk tertib urutan angka. Berbeda dengan hadis beliau bawakan beberapa atau beliau sebutkan tertib urutan angka.
Hadis yang pertama adalah Al-Jami' As-Sahih. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala. Berkata Imam Muslim. Hadis ini sebenarnya muttafaqun alaih, artinya datang dari Sahih Bukhari juga, namun dengan lafaz yang sedikit berbeda. Hadis ini yang paling lengkap. Artinya dengan lafaz yang lebih lengkap daripada yang di Sahih Bukhari. Beliau menyebutkan Imam Muslim karena sanad yang beliau bawakan adalah sanad milik Imam Muslim. Berkata Imam Muslim rahimahullah, qala haddatsana Muhammad bin Abi Umar. Muhammad bin Abi Umar Abu Abdullah Al-Makki, guru dari Imam Al-Bukhari dan maksudnya Imam Muslim. Dan thiqah. Dia adalah thiqah, terpercaya. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan bin Uyainah. Nah, Al-Kufi Al-Makki, kunyanya Abu Muhammad. Di sana ada Sufyan juga namanya Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, kunyanya Abu Abdullah. Ini Sufyan bin Uyainah. Imam. An Suhail bin Abi Saleh. An Suhail bin Abi Saleh, kunyanya Abu Zaid. Dan maksudnya Abu Yazid. Dari Bani Ghatafan. As-Sammani Al-Ghatafani. Thiqah. An Abi Abu Saleh As-Samman Az-Zayyad. Ini julukan As-Samman Az-Zayyad. Nah, Abu Saleh jadi Suhail bin Abi Saleh. Anaknya meriwayatkan dari bapaknya kunyanya Abu Saleh namanya Dakwan. Masyhur dengan kunya Dakwan As-Samman Az-Zayyad. Profesinya dia mengolah lemak menjadi minyak untuk bisa dikonsumsi, makanya dijuluki dengan As-Samman atau Az-Zayyad dari kata Zaid. Nah, dan dia termasuk murid dari Abu Hurairah. Bahkan termasuk murid senior dari Abu Hurairah. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Diperselisihkan tentang namanya. Namanya paling masyhur adalah Abdurrahman bin Sakhar. Hanya Syekh Mukbir rahimahullah taala juga mengkategorikan bahwasanya nama itu juga termasuk diperselisihkan di antara ashabul hadis membawakan sekitar 60 atau 70-an nama yang mereka sebutkan tentang nama dari Abu Hurairah. Termasuk Abdurrahman bin Sakhar juga adalah yang diperselisihkan. Al-Yamani dari Bani Daus, masuk Islam pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Dan dijuluki dengan Durwatu Ashabul Hadis, pemimpinnya, penghulunya Ashabul Hadis. Radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridainya. Qala, kata dia, qalu ya Rasulullah. Masuk pada lafaz hadisnya dan ini intinya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, dan mereka dimaksudkan di sini adalah yakni para sahabat. Karena mereka lah yang hidup di generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan beliau, menanyakan pertanyaan ini kepada beliau. Hal nara rabbana yaumal qiyamah? Apakah kita bisa melihat kepada Rabb kita pada hari kiamat? Pertanyaan tentang hal-hal yang terjadi di hari kiamat. Kalau kata beliau memberikan jawaban, hal tudarruna fi ru'yati syamsi fi adh-dhahira laysat fi sahabatin. Apakah kalian tercelakai? Artinya akan berdesak-desakan sambil saling senggol atau saling menyentuh satu sama yang lainnya dengan sikut, membuat celaka. Apakah kalian akan tercelakai ketika melihat matahari di siang hari bolong tanpa ada awan yang menutupi? Ini pertanyaan banyak pengingkar. Pertanyaan ingkari, artinya sudah tahu jawabannya. Qalulah, mereka memberikan jawaban tidak. Itu tentu tidak. Di siang hari tanpa ada awan, maksudnya kita bisa melihat matahari tanpa perlu untuk mendorong orang lain, menggeserkan orang dari tempatnya. Maksudnya kita berdiri di tempat kita dan bisa melihat ke arah langit, tepatnya ke matahari.
Qala, kata beliau lagi berikutnya, fa hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri laisa fi sahabatin. Apakah kalian tercelakai ketika melihat kepada bulan di malam purnama ketika tidak ada awan yang menutupi? Beliau membuat permisalan melihat matahari di siang hari, melihat bulan di malam hari, khususnya bulan purnama dengan cahayanya yang terang benderang ketika memiliki mata sehat. Nah, bisa melihatnya. Qalu la, mereka katakan tidak tercelakai, tidak berdesak-desakan. Qala fa walladhi nafsi bi yadihi la tudarruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah. Kalian tidak tercelakai ketika melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian tidak tercelakai ketika melihat kepada salah satu dari keduanya, yakni matahari dan juga bulan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Dan matahari dan bulan posisinya di atas kita seperti itu juga. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-ulu, memiliki sifat al-ulu, di atas, meninggi. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadisnya Abu Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayalqal 'abda. Allah pun bertemu dengan hamba. Ya, Allah yang datang. Karena di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala yang datang. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Sifat maji, kedatangan, dinisbahkan kepada Allah. Wa jaa'a rabbuka, Rabb yang datang. Allah datang bertemu dengan hamba. Fayaqul, dan Allah katakan, ay ful. Ini tarkhim, artinya singkat dari fulan, ya fulan. Tarkhim artinya adalah panggilan kasih sayang. Bisa juga tarkhim artinya adalah panggilan untuk celaan. Namun di sini kasih sayang. Ya, artinya Allah menyeru dengan seruan kasih sayang kepada hambanya. Realisasi akan sifat Ar-Rahman Subhanahu wa ta'ala. Wahai fulan, alam ukrimka, alam usawwidka, alam uzawwijka, wa asakhir lakal khayla wal ibla, wa adarka tar'as wa tarba. Wahai fulan, bukankah aku memuliakanmu? Di sini telah alam harfu nafin wa jazmin wa istiqbal. Istiqbal artinya adalah memutar waktu, karena ini fi'il mudhari menjadikan waktunya menjadi madi. Artinya telah. Wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, mengangkat engkau menjadi pemimpin? Usawwid dari kata sid, sada, yasid. Sayyid. Aku mengangkat engkau menjadi pemimpin. Aku menikahkan engkau. Aku menentukan kepada engkau kendaraan berupa onta dan kuda dan onta. Aku membiarkan engkau menjadi pemimpin. Dari kata rais. Dan aku membiarkan engkau, membiarkan dari sisi diberikan anugerah terba. Artinya ini anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang Allah ajak bicara ini di hari kiamat. Fayaqulu, dia berikan jawaban bala. Fayaqulu afadhananta annaka mulaki, fayaqulu la. Apakah engkau menyangka? Abon di sini maknanya al-yakin. Bahwasanya engkau akan bertemu denganku. Dia mengatakan tidak. Ya, artinya ini akidah dia sebelum dia meninggal. Mengingkari tentang pertemuan dengan Allah, mengingkari tentang hari kebangkitan. Dia mengingkari itu. Meskipun dia menyetujui tentang rububiyah Allah dari sisi memuliakan, Allah memuliakan, Allah memberikan dia sifat-sifat rububiyah, artinya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada dia dan dia yakin akan hal tersebut. Fa yaqulu fa inni ansaka kama nasitani. Akhirnya Allah mengatakan, sungguh aku melupakan engkau sebagaimana engkau pun melupakan aku.
An-nisyan dari Allah di sini, sifat lupa bagi Allah maknanya taroka. Karena Allah tidak disifati dengan sifat lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabb engkau tidak pernah lupa. Karena lupa sendiri adalah sifat kurang, merupakan aib pada manusia. Oleh karena itu tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu an-nisyan huna bermakna at-tark, meninggalkan. Fa inni ansaka kama nasita, aku tinggalkan engkau, aku abaikan engkau, aku biarkan engkau, aku tidak pedulikan engkau sebagaimana engkau pun tidak peduli kepadaku, yakni di kehidupan dunia. Ini yang pertama. Nah, kita lanjut yang kedua. Summa yalqasani, kemudian Allah pun bertemu dengan hamba yang kedua, lagi Allah ajak bicara dia. Fa yaqul ay ful, Allah katakan wahai ful, fulan. Jadi kita katakan makna ful artinya dari tarhim, panggilan kasih sayang dari Allah kepada seorang hamba. Alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwijuka wa uzawwijka wa sahhir lakal khayla wal ibla wa adarka tar'as wa tarba. Sama dengan di atas tadi. Wahai fulan, bukankah aku telah memuliakan engkau, mengangkat engkau sebagai pemimpin, menikahkan engkau, menundukkan kepada engkau kuda dan juga onta, yakni kendaraan. Yang membiarkan engkau menjadi pemimpin dan mengambil anugerah karunia rezeki. Fa yaqulu bala ay rabb, dia memberikan jawaban tentu wahai rabb. Ya, dia meyakini tentang hal tersebut. Rububiyah Allah dia yakini. Dan inilah inti dari judul bab berkaitan dengan hadis ini, bahwasanya sifat rububiyah Allah, bahkan orang kafir yang tidak meyakini tentang hari kiamat pun sama dengan orang musyrik, namun meyakini tentang rububiyah Allah, bahwa ini adalah hal-hal yang Allah berikan kepada dia, Allah anugerahkan kepada dia, pemuliaan, dia akan menjadi pemimpin, dinikahkan dan seterusnya. Fa yaqul afadananta annaka mulaki, don bermakna yakin. Bukankah engkau meyakini bahwasanya engkau tidak akan bertemu denganku? Fa yaqulu la. Ya, artinya iya, aku tidak meyakini akan hal tersebut. Artinya mengingkari tentang hari pertemuan, hari kebangkitan. Fa yaqulu fa inni ansaka kama nasitani, sama dengan yang di atas. Ini yang kedua juga sama. Karena sesungguhnya aku lupa kepada engkau sebagaimana engkau lupa kepadaku. Lupa bermakna apa di sini? Nah, an-nisyan bermakna at-tark. Karena Allah wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak, Rabb engkau tidak lupa. Summa yalqasalis, kemudian bertemu lagi dengan yang ketiga. Hamba yang ketiga ini. Fa yaqulu lahu mithla dzalika fa yaqulu ya Rabb amantu bika wa bi kitabika wa bi rusulika wa shallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yusni bi khairin mastata'a. Nah, kita artikan dulu. Kemudian Allah bertemu dengan hamba yang ketiga, mengatakan sama dengan apa yang dikatakan pada hamba dua sebelumnya. Dan dia memberikan jawaban, wahai Rabbku, aku telah beriman kepada engkau. Beriman kepada kitab engkau, beriman kepada utusan-utusan engkau. Aku salat, aku puasa, aku bersedekah. Kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia mampu. Apa yang dia mampu untuk puji dia puji Allah setinggi mungkin. Fa yaqulu ha huna idzan. Qala thumma yaqulu lahu al-an nab'athu shahidana 'alayka wa yatafakkaru fi nafsihi man alladhi yashhadu 'alayya fa yukhtamu 'ala fi wa yuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa 'idamihi intiki. Kita katakan dulu, kemudian kesinilah, kemari. Kemudian dikatakan kepada dia, sekarang kami akan kami akan panggil saksi akan perbuatan engkau. Jadi dia telah bersaksi, aku beriman kepada engkau wahai Allah, kepada kitabmu, kepada utusan engkau, aku salat, aku puasa, aku bersedekah, dan seterusnya. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan bahwa kami akan panggil saksi, kami bisa bersaksi kepada engkau. Dan orang ini, hamba yang ketiga ini memikirkan bahwa siapa yang bisa memberikan saksi kepada dia, kepada diri dia. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala ditutup, atau yang kata Nabi maksud kami, ditutup mulutnya, kemudian dikatakan kepada lututnya, dagingnya dan pahanya, dagingnya dan tulangnya, intiki, berbicaralah. Jadi anggota tubuh dia sendiri yang Allah Subhanahu wa taala minta untuk bersaksi atas tubuh mereka.
Fatantiku fakhiduhu wa lahmuhu wa idamuhu bi amali wa dhalika liyudhira min nafsihi wa dhalika al-munafiqu wa dhalika alladhi yaskhatu Allah alaihi. Akhirnya pahanya, dagingnya dan juga tulangnya bersaksi atas amalannya dia, agar supaya dia tidak memiliki alasan yang lain. Dan orang itu adalah orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia, artinya dia tidak jujur. Jenis yang ketiga, dia tidak jujur dalam persaksian dia. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala minta saksi dari anggota tubuh dia sendiri, justru mulai dari pahanya, kemudian dagingnya dan tulangnya mendustakan atas ucapan lisan dari anggota tubuh dia itu sendiri. Jadi dua, yang pertama kafir, satu kemudian yang terakhir munafik. Kemudian kita simpulkan keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas. Perhatikan, sengaja beliau bawakan hadis ini untuk mengikrarkan satu pengetahuan pasti kepada kita bahwasanya orang kafir pun mengiyakan tentang rububiyah Allah. Yang pertama, yang kedua, kafir dari sisi dia tidak meyakini tentang hari kebangkitan. Namun apakah dia mengingkari tentang rububiyah Allah, seperti memuliakannya, mengangkatnya menjadi pemimpin, kemudian menikahkannya dan menundukkan kepada dia kendaraan seperti kuda, unta, dan mengangkat dia sebagai rais. Artinya hal itu dia tidak ingkari. Rububiyah Allah kebanyakan manusia tidak mengingkarinya, termasuk orang-orang kafir dan orang munafik. Dari contoh dalam hadis ini, jadi yang mengingkarinya hanyalah sangat sedikit saja. Dan itu pun kata para ulama bahwasanya berdasarkan apa yang datang berita kepada kita tentang Fir'aun, bahwasanya seandainya pun mereka mengingkari, itu mengingkari dengan kesombongan. Karena fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada umat manusia meyakini bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya. Alam semesta ini ada penciptanya, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena terlalu lama kemudian manusia lupa dengan fitrah yang Allah kodratkan kepada mereka tersebut. Barakallahu fikum jami'an, masih tersisa satu hadis dalam judul bab ini, namun karena berakhirnya waktu insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dikembalikan mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.